Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini. Hari Kamis tanggal 20 Juli tahun 2023. Rekan trader, seperti biasa saya Dana Market selalu datang ke hadapan rekan trader semuanya memberikan analisa-analisa yang dikhususkan untuk rekan trader semuanya agar sebelum rekan trader melangkah maju ke depan, setidaknya ada sedikit pegangan. Nanti masalah rekan trader menggunakan analisa yang saya bawakan ini untuk memperkaya analisa punya rekan trader lagi, itu masalah lain ya. Tapi kami berikan yang terbaik buat rekan trader semuanya agar apa yang sedang terjadi pada saat ini bisa menjadi pegangan ya untuk rekan trader melakukan analisa lagi. Oleh karena itu rekan trader, mari sama-sama kita menganalisa bareng-bareng ya supaya bisa menghasilkan hasil yang sangat maksimal. Oke rekan trader, kita tinggalkan semuanya. Sekarang kita coba masuk di analisa pada hari ini. Dan sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita melihat dulu, review dulu apa yang terjadi kemarin. Kita lihat di sini, kalau rekan trader lihat di platform bagaimana pergerakan yang sangat luar biasa kemarin terjadi ya. Seperti yang telah saya prediksikan bahwa khusus untuk indeks dolar Amerika saya memprediksikan bahwa emas punya ini dolar Amerika mempunyai peluang yang sangat tinggi untuk mengalami penguatan ya. Saya memprediksikan dia bisa menguat sampai di sekitaran 99.6961, akan tetapi kemarin dia sempat naik menyentuh level tertingginya di seputaran 100. Setelah itu dia turun dan ditutup di seputaran 99.955. Begitupun juga sebaliknya Euro USD. Euro USD ini kemarin saya memang bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan naik, tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan turun. Rupanya dia turun melewati rentang harian yang telah saya berikan, di mana dia turun sampai level ini sempat kemarin turun dahsyat ya. Dia turun di posisi 1.11736, tapi setelah itu dia naik lagi dan hari ini dia coba bangkit lagi. Naik lagi. Bagaimana pound sterling? Untuk pound sterling rekan trader bisa lihat bagaimana pound sterling kemarin ya, dia turun dahsyat banget ya. Saya memprediksikan dia turun 1.29311, rupanya dia turun jauh sekali. Nah, untuk emas seperti yang telah saya bilang di analisa saya kemarin, saya bilang bahwa emas ini lagi konsolidasi sebelum dia mencoba naik yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu kemarin saya bilang bahwa emas ini dia bergerak itu mungkin di seputaran 1974 ya, yang paling terendah. Dan yang paling tertinggi menurut saya kemarin itu di seputaran 1982. Rupanya dia ini cuman terjadi sideways ya rekan trader ya. Nah, oleh karena itu rekan trader, kita lihat bagaimana arah pergerakan dia ke depan ya. Nah, oleh karena itu rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bagaimana pergerakan yang terjadi pada emas. Selanjutnya rekan trader, bagaimanakah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang? Nah, untuk USD Yen Jepang rekan trader sudah sangat jelas sini kita bisa lihat bahwa USD Yen Jepang pada saat kemarin dia naik ya. Kemarin saya bilang agak sedikit menurun, tapi rupanya dia naik melewati rentang harian yang saya buat ya. Saya bilang dia akan naik sampai 139, rupanya dia naik sampai 139.904 malahan ya. Ini dia bisa sampai di level 139.983, rupanya dia naik ya. Setelah itu dia mengalami pelemahan, sempat turun pada hari ini pasar Asia dan dia mencoba balik lagi di pasar Eropa. Nah, itulah kita mereview hari yang terjadi pada kemarin. Nah, sekarang kita coba masuk di tema kita. Untuk tema hari ini saya bilang bahwa tema yang saya angkat hari ini adalah zona merah dolar Amerika menjelang rilis data ekonomi. Kalau kita lihat rekan trader semuanya bahwa rilis data ekonomi Amerika yang akan terjadi pada hari ini, kalau kita lihat di kalender ekonomi, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa
kalender ekonomi hari ini menyatakan bahwa nanti pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat dan 21.00 waktu Indonesia bagian Barat ada klaim pengangguran awal, indeks manufaktur, dan penjualan rumah lama. Ini adalah berita news yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya pada saat ini. Dan news ini dia memang benar-benar memberikan arah yang sangat luar biasa, yang signifikan terhadap arah pergerakan dari dolar Amerika. Rekan trader bisa lihat dengan jelas sekarang bagaimana dolar Amerika kalau kita lihat hari ini dolar Amerika sempat mengalami pelemahan setelah kemarin 3 hari berturut-turut, 2 hari berturut-turut Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ini hari Senin dia agak sedikit mengalami pelemahan, Selasa naik Rabu naik sampai sempat di 100.241. Setelah itu hari ini dia mengalami sedikit pelemahan menjelang rilis berita ekonomi. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Karena rilis berita ekonomi ini memang benar-benar memberikan stigma yang sangat luar biasa sehingga bisa membuat dolar Amerika ini kembali jatuh lagi. Dan seperti yang telah saya bilang sebelumnya saya bilang sebelumnya bahwa indeks dolar Amerika ini dia akan mencoba dia akan mencoba kembali lagi merebut di level 100.5 di atas angka 100 Ini saya coba balik dulu di sini. Nah, oke. Nah, dia akan mencoba kembali lagi ke angka 100 Memang saya bilang bahwa pada kesempatan kali ini tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba naik sampai level paling tertinggi di atas angka 100 Tapi memang sekarang dia lagi berkonsolidasi menjelang news Dan kita lihat bahwa sepanjang hari ini investor itu agak berhati-hati setelah laporan keuangan yang beragam pada kemarin. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa dolar Amerika benar-benar wait and see sambil menunggu apa yang akan terjadi pada pertemuan yang akan dilakukan oleh FOMC pada minggu depan pada tanggal 26. Kita semua tahu bahwa FOMC akan mengadakan pertemuan tanggal 26 dan kita semua tahu bahwa sekarang gejolak dovish sedang terjadi. Inilah yang menjadi alasan kenapa dolar Amerika mengalami pelemahan yang signifikan saat ini. Karena itu rekan trader semuanya, kita bisa lihat bahwa dengan adanya tendensi pelemahan ini, kita akan menunggu apakah pelemahan ini akan berlanjut terus sampai masuk di pasar Asia. Nah, ini yang menjadi pertanyaan yang sangat besar buat kita semuanya. Oleh karena itu rekan trader, kita akan lihat perkembangan ke depan dan kita semua akan pantau terus pergerakan yang terjadi pada dolar Amerika, karena dolar Amerika ini dia sangat mempengaruhi pergerakan-pergerakan lainnya, misalnya dari gold. Gold tidak tertutup kemungkinan gold ini dia bisa naik sampai ke level, kembali lagi ke level 2000. Tidak tertutup kemungkinan rekan trader semuanya. Oleh karena itu, apa yang akan terjadi di pertemuan FOMC pada tanggal 26 nanti merupakan titik awal bagaimana pergerakan yang akan terjadi pada dolar Amerika. Walaupun saya bisa bilang bahwa tendensi pelemahan masih tetap ada terhadap dolar Amerika, dan seperti yang telah saya bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan kalau kita lihat secara tendensinya, kita lihat bahwa dolar Amerika ini secara logikanya dia masih dia perlahan-lahan masih bisa bergerak turun, tapi kecenderungan juga ke depan bahwa dengan adanya 2 kenaikan tingkat suku bunga yang masih terjadi, kecenderungan bahwa dolar Amerika pun juga masih bisa punya peluang untuk mengalami kenaikan sampai masuk kembali lagi ke level 100 atau 101. Itu adalah setelah 2 kali kenaikan tingkat suku bunga yang akan dikeluarkan oleh FOMC menjelang akhir tahun ini. Oke rekan trader semuanya, kita tinggalkan tema kita pada saat ini. Kita sekarang coba masuk lagi ke analisa teknikal kita. Dan seperti biasa, analisa teknikal kita ini kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika saat ini rekan trader semuanya? Kita akan lihat sama-sama. Nah, oke.
Untuk pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini kita sudah jelas lihat di sini bahwa saya juga telah menjelaskan tadi pada tema kita bahwa indeks dolar Amerika pada saat ini mengalami lampu merah dan punya kemungkinan mengalami pelemahan hari ini menjelang rilis data ekonomi yang akan dikeluarkan nanti pada pukul 19.30 dan 21.00 nanti. Dan kalau kita lihat tendensi yang terjadi saat ini dengan adanya pelemahan yang sangat luar biasa seperti kayak gini, kita bisa lihat bahwa pelemahan ini masih bisa saja terjadi ya rekan trader ya. Kalau saya lihat ya, pelemahan ini masih bisa saja terjadi, paling maksimal pelemahan itu akan kembali turun lagi sampai di posisi sini. Nah, ini dia rekan trader ya. Dia akan paling maksimal itu dia akan sampai di posisi, nah ini dia, sabar saya ganti dulu. Nah, Anda bisa lihat dengan jelas ini. Paling maksimal dia bisa turun sampai kembali lagi ke posisi 99.778 ya. Tapi sekali lagi pergerakan ekonomi, berita yang akan terjadi, saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia juga bisa naik sampai level tertinggi lagi, dia masuk ke level 100. Karena akan ada news ya pada hari ini. Oleh karena itu, saya bisa bilang bahwa rekan trader, pergerakan pada hari ini untuk indeks dolar Amerika menurut analisa saya dia akan mencoba bergerak di antara 99.758 sampai ke posisi 100.092. Selanjutnya kita coba masuk di Euro USD rekan trader, bagaimanakah pergerakan dari Euro USD pada saat ini. Kita lihat. Untuk Euro USD rekan trader kita udah bisa lihat dengan jelas ini bahwa Euro USD mengalami tendensi yang sangat luar biasa dan tendensi bullish yang terjadi karena pelemahan yang terjadi pada dolar Amerika. Dan kalau kita lihat secara garis besar rekan trader, bullish yang terjadi ini tidak tertutup kemungkinan dia akan coba kembali lagi sampai level tertinggi di posisi 1.12494. Tapi kalau saya lebih estimasi bahwa kenaikan dia paling tertinggi nanti itu di seputaran 1.12366. Itu adalah yang level paling tertinggi ya rekan trader ya. Dan apabila terjadi pelemahan kembali lagi, saya bisa bilang bahwa pelemahan yang paling maksimal itu akan sampai di level 1.12014. Oleh karena itu rekan trader semuanya, ya kita bisa lihat di sini semuanya bahwa bahwa arah pergerakan yang terjadi ya rekan trader ya, bahwa pergerakan dari Euro USD ini akan bergerak di seputaran sini. Sabar. Oh bukan di sini. Sabar, saya lihat dulu. Saya hapus dulu. Oke. Ini di sini deh. Ini terlalu tinggi, di sini. Oke. Saya estimasi bahwa pergerakan dia itu akan terjadi itu di sini. Oke. Antara 1.12014 sampai 1.12440. Oke, selanjutnya kita masuk ke pound sterling. Bagaimanakah pola pergerakan dari pound sterling hari ini? Untuk pergerakan pound sterling rekan trader kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa pound sterling mengalami tendensi yang kuat pada saat ini, mengalami bearish ya rekan trader ya. Tendensi bearishnya sangat kuat hari ini. Kita akan lihat seberapakah bearish akan terjadi pada saat ini. Kalau analisa saya, bearish ini masih bisa saja terjadi sampai level paling maksimal itu di seputaran 1.28894 ya, itu ya. Dan apabila terjadi kenaikan ya, saya bisa memprediksikan dia akan kembali naik lagi di posisi 1.29576. Nah, ini dia. Ini adalah pola pergerakan yang terjadi pada pound sterling Uncle Sam dolar. Jadi akan bergerak di antara 1.28894 sampai 1.29576. Bagaimanakah gold rekan trader semuanya? Kita bisa lihat dengan jelas ini arah pergerakan gold. Gold hari ini rekan trader sudah sangat jelas, kita bisa lihat bahwa gold mengalami tendensi yang sangat kuat, mengalami penguatan pada hari ini ya. Dia akan mencoba kembali lagi ke titik 2000 ya. Dan menurut saya 2000 jauh. Ya 1990-an lah menurut saya itu adalah nilai yang paling masuk dalam logika apabila terjadi penguatan pada saat ini.
Tapi saya kembali lagi saya bilang bahwa ya memang diprediksikan sih dia akan sampai ke level sini sih 1994 ya, tapi menurut saya terlalu jauh itu. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa rekan trader hati-hati pembalikan arah. Saya bisa bilang bahwa apabila terjadi pembalikan arah, dia ini bisa turun sampai level paling rendah itu di 1972. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya bilang hati-hati ya. Arah pergerakan gold hari ini menurut analisa saya dia akan mencoba di antara 1973 poin ya. Menurut saya ya 73.90 sampai 1994.90. Selanjutnya USD Yen Jepang, kita akan lihat rekan trader bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang saat ini. Kita lihat sama-sama. Pola pergerakan dari USD Yen Jepang sudah sangat jelas bahwa USD Yen Jepang hari ini memiliki tendensi bearish sesuai dengan pelemahan yang terjadi terhadap dolar, maka bearish ini kemungkinan besar akan terjadi pada hari ini, dan saya bisa bilang bahwa bearish ini mempunyai kemampuan menurut saya apabila bearish ini masih terjadi, dia akan turun sampai level sini rekan trader. Nah 139.183 itu adalah bearish ya yang terjadi. Tapi hati-hati juga apabila terjadi kenaikan, tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba balik lagi ke 139.904. Oleh karena itu rekan trader, pergerakan hari ini menurut analisa saya nah di sini sekitaran sini antara 139.183 sampai 139.904. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada saat ini. Sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader semuanya bahwa rekan trader jangan lupa untuk bergabung bersama kami Amarket. Ini adalah website resmi Amarket. Saya akan tampilkan websitenya buat rekan trader semuanya. Alamatnya lengkap di sini. Silakan bergabung bersama kami, mendaftar bersama kami, dan coba trading bersama kami. Kami menyediakan sesuatu yang sangat luar biasa dengan leverage sampai 1:3000. Kami tidak kalah dengan broker-broker lainnya, malah kami memberikan sesuatu yang sangat luar biasa. Misalnya edukasi analisa harian yang selalu saya bawakan setiap hari. Oke, rekan trader. Rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada saat ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini memberikan sedikit manfaat, memberikan sedikit acuan, ya, sehingga bisa menambah analisa yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.